Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan Makmur dari Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari. Mitologi Yunani adalah kumpulan cerita, legenda, dan kepercayaan yang berasal dari Yunani kuno mengenai para dewa, dewi, pahlawan, makhluk goib, dan asal-usul dunia. Cerita ini digunakan oleh orang Yunani kuno untuk menjelaskan fenomena alam, kehidupan, kematian, dan nilai-nilai moral. Baiklah, saya akan menceritakan sejarah mitologi Yunani. Pada awalnya, yang ada hanyalah kaos, yaitu suatu sosok yang tidak berbentuk dan misterius. Dari kaos ini muncullah Erebos, kegelapan tempat berdiamnya kematian, dan Nyx, sang dewi malam yang misterius. Selain mereka bertiga, yang ada hanyalah kesunyian, kekosongan, ketidakterbatasan. Lalu terlahir Eros, cinta, Gaia, bumi, dan Tartaros. Adalah cinta yang memungkinkan terjadinya hubungan untuk menghasilkan anak. Gaia, dewi bumi. Erebos menghampiri Nyx yang memungkinkan melahirkan aether, atmosfer, dan Hemera, siang. Itu adalah hubungan seksual yang pertama di dunia. Nyx juga secara partenogenesis tanpa hubungan seksual melahirkan Moros, murka, Moirai, takdir, Hypnos, tidur, Thanatos, maut, Uneiroi, mimpi, dan Nemesis, pembalasan. Nyx menyuruh semua anak-anaknya untuk keluar dari kegelapan. Sementara itu, Gaia secara partenogenesis melahirkan Uranus, langit, Urea, pegunungan, dan Pontos, laut. Uranus menikahi ibunya dan menjadi penguasa dunia. Uranus menutupi seluruh tubuh Gaia dan bersama-sama mereka melakukan hubungan seksual untuk kemudian melahirkan 3 Kiklopes, 3 Hekantoheire, dan 12 Titan. Gaia juga melakukan hubungan dengan Pontos dan melahirkan dewa laut, Nereus, Phorkys, dan Thaumas, dewi laut Eurybia, dan monster laut Keto. Dari Tartaros, Gaia memiliki anak bernama Typhon yang merupakan ayah dari segala monster. Para Kiklops, Arges, Brontes, dan Steropes adalah raksasa bermata satu, sedangkan para Hekatongheire, Briareus, Kotos, dan Giges adalah raksasa bertangan 100 dan berkepala 50. Ukuran mereka sangat besar dan mereka sangat kuat. Karena penampilan mereka yang mengerikan, Uranus membenci mereka dan menyuruh mereka kembali ke Tartaros, rahim ibu mereka. Uranus tidak sadar bahwa perbuatannya ini akan memicu peperangan antara dewa selama berabad-abad. Lanjut, pemberontakan Titan. Pengurungan para Kiklops dan Hekatongheire di Tartaros menyebabkan Gaia kesakitan sampai akhirnya dia memanggil anak-anaknya yang lain, para Titan. Para Titan berjumlah 12, 6 laki-laki dan 6 perempuan. Mereka berukuran lebih kecil dan lebih indah sehingga tidak dibenci oleh ayah mereka, Uranus. Gaia mengajak
para Titan untuk melakukan pemberontakan pada Uranus. Tetapi semua Titan terlalu takut untuk memberontak, semuanya kecuali satu Titan. Dialah Titan termuda sekaligus yang paling ambisius, yaitu Kronos. Maka Kronos dan Gaia pun menyusun rencana. Kronos memotong alat kelamin Uranus pada suatu malam. Gaia bersetubuh dengan Uranus, sementara Kronos berbekal sabit pemberian Gaia. Diam-diam mendekati ayahnya, Kronos lalu menyerang Uranus, memotong alat kelamin Uranus dengan sabit yang dibawanya, dan melemparnya ke laut. Uranus menjerit kesakitan dan menghilang dari dunia, mati. Sebelum dia menghilang, Uranus mengutuk Kronos bahwa dia juga suatu saat akan dikalahkan oleh anaknya. Dari darah Uranus yang berceceran terlahirlah para raksasa, para nimfa, pohon abu, dan para Erinyes. Sementara itu, alat kelamin Uranus terjatuh ke lautan dekat pulau Kythera dan menghasilkan buih laut. Dari buih itu muncullah Afrodit, dewi kecantikan. Setelah kepergian Uranus, para Titan mengambil alih kekuasaan atas dunia dengan Kronos sebagai pemimpin. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam sejarah mitologi Yunani. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.